Halo semuanya, sebelumnya terimalah salam Buddhis dari saya, Namo Sang Hyadi Budaya, Namo Buddhaya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nelson Win dengan NIM 210403112 dari jurusan Teknik Industri. Nah, hari ini saya akan menjelaskan kerukunan antar umat beragama dalam pandangan agama Buddha. Sebelum itu, kita juga harus paham apa arti dari kata rukun. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata rukun dipahami sebagai sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya pekerjaan, asas baik dan damai. Kerukunan juga berarti pula perihal hidup rukun, rasa rukun, dan kesepakatan. Jadi kerukunan hidup umat beragama berarti perihal hidup yang rukun, yaitu hidup dalam suasana baik dan damai, tidak bertengkar, bersatu hati, dan bersepakat antar umat yang berbeda agamanya, atau antar umat dalam suatu agama. Nah, bagaimana suatu kerukunan bisa tercapai? Kerukunan akan bisa dicapai apabila setiap golongan agama memiliki prinsip setuju dalam perbedaan. Setuju dalam perbedaan berarti orang mau menerima dan menghormati orang lain dengan seluruh aspirasi, keyakinan, kebiasaan, dan pola hidupnya. Menerima dan menghormati orang lain dengan kebebasan untuk menganut keyakinan agamanya sendiri. Memelihara kerukunan hidup umat beragama tidaklah berarti mempertahankan status quo sehingga menghambat kemajuan masing-masing agama. Kerukunan itu harus dilihat dalam konteks perkembangan masyarakat yang dinamis yang menghadapi beraneka tantangan dan persoalan. Nah, untuk membina dan memupuk sikap hidup rukun, Sang Buddha mengajarkan 6 dharma. Ke-6 dharma tersebut adalah yang pertama adalah memancarkan cinta kasih atau metta dalam perbuatan kita sehari-hari, seperti kedamaian, keharmonisan, dan kerukunan dan persatuan yang akan terwujud. Yang kedua adalah menggunakan cinta kasih dalam setiap ucapan berbicara dengan etika baik, tidak menyebarkan isu, gosip, dan fitnahan. Yang ketiga adalah selalu mengarahkan pikiran pada kebajikan, sama sekali tidak menginginkan orang lain celaka. Yang keempat adalah menerima buah karma yang baik, kebahagiaan, berusaha tidak serakah, dan membagikan kebahagiaan tersebut pada orang lain, dan rasa kepedulian sosial. Yang kelima adalah melaksanakan moral atau sila etika dengan sungguh-sungguh dalam pergaulan bermasyarakat, tidak berbuat sesuatu yang melukai perasaan orang lain. Yang keenam, mempunyai pandangan yang sama yang bersifat membebaskan diri dari penderitaan dan membawanya berbuat sesuai dengan pandangan tersebut. Hidup harmonis, tidak bertengkar karena perbedaan pandangan. Selanjutnya adalah toleransi dari kerukunan beragama dalam sejarah agama Buddha. Toleransi merupakan kata yang amat penting yang harus diingat dalam suatu masyarakat yang multi-religius. Seseorang tidak boleh hanya mengkorbankan sikap tenggang rasa, tetapi harus berusaha pada setiap kesempatan yang memungkinkan untuk selalu melaksanakan semangat keramahan toleransi, sebab semangat itu akan amat membantu menciptakan suasana yang mengarah pada kehidupan damai dan serasi. Kita mungkin tidak dapat memahami atau menghargai nilai-nilai intrinsik dari upacara atau kebiasaan tertentu yang dilakukan oleh kelompok agama tertentu. Demikian pula orang lain mungkin tidak bisa memahami atau menghargai upacara atau kebiasaan kita sendiri. Jika kita tidak menghendaki orang lain menertawakan perbuatan kita, janganlah kita menertawakan orang lain. Kita harus berusaha mencari arti atau memahami kebiasaan-kebiasaan yang asing bagi kita, karena hal ini akan membantu menimbulkan pengertian yang lebih baik, sehingga kita dapat meningkatkan semangat toleransi di antara para penganut agama yang bermacam-macam. Agama Buddha adalah agama yang penuh dengan toleransi. Kedewasaan kehidupan beragama tidaklah ditandai dengan sikap fanatisme, menjaga kemurnian ajaran semata, tetapi kedewasaan hidup beragama justru ditandai dengan kemampuan kita untuk menghargai orang lain walau memiliki tradisi dan ajaran yang berbeda. Dalam sejarah perkembangan agama Buddha dikembangkan dengan semangat cinta kasih, bukan dengan kekuasaan apalagi dengan kekerasan. Nah, selanjutnya adalah wawasan kerukunan masa kini. Master Wan Jukwang, pimpinan Institut Misionaris Budaya Maitreya yang berasal dari Taiwan, menjelaskan bahwa agama janganlah menjadi penghalang bagi umat manusia untuk hidup harmonis. Kita hendaklah memandang setiap orang sebagai saudara kita satu sama lainnya, tanpa memandang latar belakang, suku, ras, agama, dan bangsa dan agama. Pada abad 21 ini, jika masih ada orang yang tidak memiliki konsep dunia satu keluarga, maka ia akan digilas oleh zaman. Dalam pandangan Master Wang, abad 21 adalah abad dunia satu keluarga, merupakan satu kebutuhan kita bersama untuk bersama-sama mewujudkan dunia satu keluarga. Laksa negara menjadi satu keluarga, laksa bangsa menjadi satu keluarga, laksa religi menjadi satu keluarga. Ini adalah pandangan tokoh Buddhis terkini yang memandang sangat penting kita meletakkan kerukunan hidup sebagai dasar pengembangan agama.
Eh, Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila adalah kesalahan kata. Saya akhiri dengan kata terima kasih. Semoga makhluk hidup bahagia.